Rudy berjalan perlahan di antara reruntuhan rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Bau kayu lapuk dan debu memenuhi hidungnya. Ia menutupi mulut dengan sapu tangan, mencoba menghindari udara yang terasa berat di dalam bangunan itu. Sudah beberapa tahun ia berkecimpung di bisnis barang antik, tapi tak pernah ia melihat tempat seperti ini. Sunyi, mencekam, seakan menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak ditemukan. Matanya menangkap sesuatu di pojok ruangan. Sebuah boneka tua duduk di atas kursi reot, menatap lurus ke arahnya. Boneka itu terbuat dari kayu dengan mata kaca yang sedikit retak. Wajahnya tersenyum tipis, tapi bukan senyum yang hangat. Justru sebaliknya, ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Ada getaran aneh di udara, seolah boneka itu memperhatikan setiap gerak-geriknya. "Jangan bawa itu," suara berat seseorang terdengar dari belakang. Rudy menoleh. Seorang pria tua berdiri di ambang pintu, mengenakan baju lusuh dengan mata yang tajam menusuk. "Tinggalkan boneka itu. Kalau kau masih ingin hidup tenang." Rudy mengernyit. Ia tidak percaya tahayul. Barang antik seperti ini bisa laku mahal di pasaran. Apalagi dengan tampilan unik seperti boneka ini. "Pak, ini hanya boneka. Saya pedagang barang antik. Mungkin saya bisa menemukan pemilik baru untuknya." Pria tua itu menggeleng, wajahnya berubah tegang. "Bukan soal uang. Itu bukan boneka biasa. Setiap pemiliknya selalu berakhir dengan cara mengerikan." Rudy tertawa kecil. Ia sudah sering mendengar cerita semacam ini. Mitos, legenda, cerita rakyat. Semua hanya bumbu dalam bisnis barang antik. Ia menoleh ke boneka itu sekali lagi. Tatapannya masih sama, dingin dan kosong. Tapi, apa yang bisa salah? Ini hanya boneka. Mengabaikan peringatan pria tua itu, Rudy mengulurkan tangan dan mengambil boneka itu. Kayunya terasa dingin, seakan tak pernah tersentuh manusia selama bertahun-tahun. Namun, saat ia menggenggamnya lebih erat, ada sesuatu yang aneh. Seolah detak jantungnya selaras dengan benda itu. Ia merasakan sentakan kecil di tangannya, tapi ia mengabaikannya. Tanpa memikirkan lebih jauh, ia membawanya keluar dari rumah itu, tak menyadari bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Rudy meletakkan boneka itu di rak pajangan toko barang antiknya. Ia membersihkan debunya, mengamati setiap detail ukiran yang menghiasi tubuhnya. Pelanggan datang dan pergi, tapi tak ada yang tertarik dengan boneka itu. Bahkan, beberapa dari mereka tampak enggan mendekatinya. Beberapa orang menatap boneka itu dengan ekspresi aneh, seakan merasa ada yang salah. Malam itu, saat ia sedang menutup toko, sesuatu terasa aneh. Biasanya, ia bisa menyelesaikan semua urusan dalam waktu singkat. Namun, entah mengapa, ia merasa ada yang mengawasinya. Setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya boneka itu yang duduk di tempatnya, senyum tipisnya tetap melekat, seakan menikmati sesuatu. Pukul 2 dini hari, Rudy terbangun. Ada suara tawa kecil di dalam rumahnya. Ia mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya angin atau pikirannya yang terlalu lelah. Tapi suara itu semakin jelas. Seperti suara anak kecil yang sedang bermain, suara langkah-langkah kecil yang berlari-lari di koridor rumahnya. Dengan jantung berdegup kencang, ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke ruang tamu. Lampu berkedip sesaat sebelum kembali menyala. Boneka itu masih ada di tempatnya. Namun, anehnya, posisi tangannya berubah. Sebelumnya ia duduk dengan tangan di pangkuannya, tapi sekarang salah satu tangannya sedikit terangkat, seolah melambai ke arahnya. Rudy menggelengkan kepala, mencoba berpikir logis. "Mungkin aku salah lihat," gumamnya, lalu kembali ke kamar. Namun, suara itu tak berhenti. Malah semakin dekat. Pagi harinya, keanehan lain terjadi. Seorang pelanggan datang dan langsung membeli salah satu barang termahal di toko Rudy tanpa menawar. Tidak hanya itu, beberapa jam kemudian, seorang kolektor menelepon dan memesan barang dalam jumlah besar. Uang mengalir deras ke rekeningnya. Usahanya yang sebelumnya nyaris bangkrut tiba-tiba melonjak pesat. Rudy merasa ada yang janggal,
Tapi siapa yang menolak rezeki? Ia menikmati hasil jerih payahnya, membeli barang-barang mahal, dan memperluas tokonya. Namun, setiap kali ia melewati boneka itu, ia merasa seakan sesuatu mengamatinya, seolah boneka itu ikut menikmati kesuksesannya. Namun, malamnya, suara itu kembali. Tawa kecil, lembut, namun menusuk ke dalam telinga. Kali ini, suara itu terdengar dari dalam kamarnya. Ia menyalakan lampu. Jantungnya hampir copot melihat boneka itu ada di lantai, tepat di samping tempat tidurnya. Padahal, sebelumnya ia yakin telah meletakkannya di rak toko. Rudy mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan untuk mengunci boneka itu di dalam lemari kaca. Namun, keesokan paginya, ia menemukannya kembali di rak utama toko, seolah tidak pernah dipindahkan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ia lupa menguncinya, tapi dalam hati, ia tahu ada sesuatu yang salah. Malam harinya, ia terbangun oleh suara langkah kaki kecil di luar kamarnya. Perlahan, ia membuka pintu dan mengintip ke ruang tamu. Lampu yang tadinya sudah ia matikan kini menyala redup. Boneka itu tidak ada di tempatnya. Dari sudut ruangan, sebuah bayangan kecil berdiri diam. Sosok seorang anak, dengan tubuh samar-samar, seakan tidak nyata. Mata sosok itu menatapnya, penuh kebencian. Rudy mundur, tangannya gemetar. Ia menyalakan lampu sepenuhnya, dan sosok itu menghilang. Namun, boneka itu kini ada di lantai, tepat di depannya. Ia mengambil boneka itu dengan tangan gemetar, lalu membuangnya ke dalam gudang belakang. Ia tidak peduli berapa mahal boneka itu bisa dijual. Ia hanya ingin terbebas darinya. Namun, ia belum tahu bahwa boneka itu tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Keesokan harinya, bisnis Rudy semakin sukses. Pelanggan berdatangan, membeli barang tanpa pikir panjang. Ia menikmati setiap detik kejayaan itu. Namun, di balik semua keberuntungan ini, satu hal yang selalu menghantuinya, boneka itu. Malam hari, suara tawa itu kembali. Namun, kali ini, ada suara lain yang mengikutinya. Isak tangis lirih. Seolah seseorang menangisi nasibnya. Rudy mulai merasa putus asa. Ia harus menemukan cara untuk mengakhiri ini semua sebelum terlambat. Rudy terbangun dengan napas memburu. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Suara isak tangis itu masih terngiang di telinganya, meski kini rumahnya benar-benar sunyi. Ia melirik jam di meja samping tempat tidur, pukul 3 pagi. Ia ingin mengabaikannya, berpikir bahwa semua ini hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, nalurinya berkata lain. Dengan tangan gemetar, ia berjalan menuju gudang tempat ia membuang boneka itu kemarin. Pintu gudang masih terkunci. Tapi ketika ia menyalakan lampu dan melihat ke dalam, jantungnya hampir berhenti. Boneka itu tidak ada di sana. Rudy mundur selangkah, mencoba berpikir jernih. Mungkin ia salah ingat. Mungkin ia meletakkannya di tempat lain. Namun, sebelum pikirannya bisa menemukan jawaban, sebuah suara lirih terdengar di belakangnya. "Kau sudah membuat perjanjian, Rudy." Suara itu kecil, hampir seperti bisikan, namun cukup jelas untuk membuat tubuhnya membeku. Perlahan, ia berbalik. Di tengah ruang tamu, boneka itu duduk di kursi, dengan kepala sedikit miring. Matanya yang terbuat dari kaca tampak lebih hidup, seolah benar-benar mengawasinya. Rudy tersentak mundur. "Sial, aku harus menyingkirkan ini." Tanpa pikir panjang, ia meraih boneka itu dan membungkusnya dengan kain tebal. Ia mengambil mobilnya dan langsung melaju keluar kota. Ia tidak peduli jam berapa sekarang. Yang ia tahu, ia harus membuang boneka ini sejauh mungkin. Sekitar 2 jam perjalanan, ia tiba di sebuah jembatan tua di pinggir hutan. Tanpa ragu, ia melemparkan boneka itu ke dalam sungai yang deras. Air yang gelap segera menelannya, membawanya menjauh. Rudy menghela napas panjang. Kali ini, semuanya benar-benar berakhir. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Saat ia kembali ke rumah, tubuhnya terasa lebih ringan. Ia merasa lega,
yakin bahwa ia telah berhasil menghilangkan sumber teror yang menghantuinya selama ini. Namun, ketika ia membuka pintu rumah dan melangkah masuk, sesuatu membuatnya terpaku di tempat. Di atas meja ruang tamu, boneka itu kembali duduk dengan tenang. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Rudy merasakan udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Tiba-tiba, lampu rumahnya berkedip beberapa kali sebelum padam sepenuhnya. Dalam kegelapan yang mencekam, suara tawa anak kecil itu kembali terdengar. Namun kali ini, suara itu tepat di belakangnya. Rudy mundur perlahan. Tubuhnya bergetar hebat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Nafasnya memburu. Ia tahu ia sendirian di rumah ini, namun suara tawa itu, lembut, melengking, penuh kengerian, terdengar begitu dekat, seakan ada seseorang yang berdiri tepat di belakangnya. Ia tidak berani menoleh. Tiba-tiba, sesuatu menyentuh bahunya. Jantungnya hampir berhenti. Dengan refleks, ia menjerit dan menepis tangan yang terasa dingin itu, lalu berlari ke arah saklar lampu. Begitu cahaya kembali menyala, ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada suara. Namun, boneka itu masih ada di sana. Duduk manis di atas meja dengan senyum palsunya yang semakin menyeramkan. Rudy gemetar. "Apa maumu?" bisiknya lirih, meski ia tahu tidak akan ada jawaban. Lalu, selembar kertas kecil melayang dari bawah boneka itu, seperti tertiup angin yang entah dari mana datangnya. Dengan hati-hati, Rudy mengambilnya. Tangannya bergetar saat ia membaca tulisan yang tertera di atasnya. "Tumbal pertamamu telah ditentukan." Rudy membelalak. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Ia hampir menjatuhkannya karena kaget. Dengan tangan gemetar, ia melihat layar ponselnya. Nama yang tertera di sana membuat dadanya berdegup lebih kencang. Bambang, pemilik toko sebelah. Rudy ragu sejenak, tapi akhirnya ia mengangkatnya. "Halo," suaranya parau. Dari seberang telepon, terdengar suara napas tersengal-sengal. Kemudian, suara seorang pria yang terengah-engah, suaranya penuh ketakutan. "Rudy," suara Bambang terdengar bergetar. Aku melihat sesuatu, di toko tadi malam. Ada anak kecil, tapi wajahnya bukan manusia. Aku tahu ini kedengaran gila, tapi..." Rudy merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin menyangkal. Ia ingin mengatakan bahwa semua ini hanya kebetulan. Tapi hatinya tahu, semua ini berkaitan. "Bambang, kau di mana sekarang?" tanyanya, mencoba tetap tenang. "Aku di..." Suara Bambang tiba-tiba terputus, hanya terdengar bunyi desisan aneh. "Bambang?" Rudy memanggil. Tak ada jawaban. Lalu, terdengar suara jeritan panjang yang menusuk telinga, sebelum akhirnya telepon terputus. Rudy terpaku di tempat. Ia menelan ludah, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Seketika, semua menjadi jelas. Boneka itu tidak hanya memberinya kekayaan. Ia juga membawa kematian. Dan kini, korban pertama telah ditentukan. Pagi itu, kabar duka menyebar dengan cepat di kawasan tempat Rudy tinggal. Bambang, pemilik toko sebelah, ditemukan tewas di dalam tokonya sendiri. Yang membuat semuanya lebih mengerikan adalah bagaimana mayatnya ditemukan. Wajahnya membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, matanya terbuka lebar, seakan melihat sesuatu yang tak bisa ia pahami sebelum nyawanya direnggut. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada luka fisik yang bisa menjelaskan kematiannya. Polisi menyimpulkan bahwa ia mungkin mengalami serangan jantung mendadak. Tapi Rudy tahu lebih dari itu. Ia tahu ini ulah boneka itu. Sepanjang hari, Rudy merasa semakin gelisah. Dimanapun ia berada, di dalam toko, di rumah, bahkan di jalan, ia merasa ada yang mengawasinya. Bayangan kecil di sudut ruangan. Bisikan halus di telinganya. Tawa lirih yang menggema dalam pikirannya. Saat malam tiba, ia duduk di ruang tamunya, menatap boneka yang kini ia letakkan di atas meja. Ia tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, akan ada korban lain. "Tolong," katanya lirih, entah kepada siapa.
Aku tidak menginginkan ini. Aku hanya ingin lepas dari semua ini. Namun, seperti yang ia duga, tak ada jawaban. Hanya keheningan yang menyesakkan. Lalu, sesuatu berubah. Lampu ruang tamu berkedip pelan sebelum akhirnya padam, meninggalkan Rudy dalam kegelapan. Jantungnya berdegup kencang saat ia meraba-raba mencari senter di meja. Saat ia akhirnya menemukannya dan menyalakannya, ia merasa darahnya membeku. Boneka itu tak lagi berada di meja. Rudy menoleh ke kanan, ke kiri, matanya mencari di setiap sudut ruangan. Lalu, sesuatu menarik perhatiannya. Di pojok ruangan, tepat di samping lemari, ia melihat sesosok bayangan kecil berdiri diam. Sosok itu tampak seperti anak kecil, dengan rambut panjang tergerai dan tubuh kecil yang kurus. Namun, yang membuat bulu kuduk Rudy berdiri adalah wajahnya, atau lebih tepatnya, tidak adanya wajah. Hanya sebuah rongga hitam pekat di tempat mata, hidung, dan mulut seharusnya berada. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Rudy dengan kehampaan yang mengerikan. Tiba-tiba, terdengar suara tawa. Pelan, menyeramkan. Lalu, boneka itu muncul entah dari mana, tepat di depan kakinya. Rudy berteriak dan mundur, hampir tersandung kursi di belakangnya. "Apa yang kau inginkan?" Ia berteriak, suaranya dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Tiba-tiba, suara bisikan mengisi ruangan. "Tumbal kedua akan segera datang." Rudy merasa dadanya mencelos. Ia tahu, malam ini, seseorang lagi akan mati. Dan kali ini, ia tak bisa hanya berdiam diri. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan semua ini. Sebelum semuanya terlambat. Rudy tidak bisa tidur malam itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara bisikan itu kembali menggema di telinganya. Tumbal kedua akan segera datang. Siapa yang akan mati kali ini? Apakah orang yang dikenalnya? Apakah seseorang yang tidak bersalah akan menjadi korban berikutnya? Ia merasa dadanya sesak. Ia harus menghentikan ini. Pagi-pagi sekali, Rudy pergi ke toko barang antiknya. Ia menutup toko lebih awal dan mengunci semua pintu serta jendela. Boneka itu masih ada di tempatnya, duduk dengan senyum tipisnya yang menjengkelkan. Rudy mengambil boneka itu dan memasukkannya ke dalam sebuah peti kayu. Ia membungkus peti itu dengan kain hitam sebelum memasukkannya ke dalam karung. Dengan tangan gemetar, ia membawa boneka itu ke sebuah tanah kosong di pinggir kota. Ia menggali lubang di tengah tanah kosong itu. Peluh membasahi tubuhnya meski pagi masih dingin. Saat lubang itu cukup dalam, ia memasukkan karung berisi boneka itu ke dalamnya. Namun, sebelum ia sempat menimbunnya dengan tanah, suara itu kembali. "Kau pikir ini bisa menghentikanku?" Jantung Rudy hampir copot. Ia melihat sekeliling, mencari asal suara itu. Namun, yang ada hanya keheningan yang mengerikan. Ia bergegas menimbun karung itu dengan tanah, menepuk-nepuknya hingga rata. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Namun, saat ia berbalik hendak pergi, kakinya membeku di tempat. Di belakangnya, boneka itu berdiri tegak di atas tanah yang baru saja ia timbun. Senyum boneka itu kini lebih lebar, lebih mengerikan. Dan dari kejauhan, Rudy bisa mendengar suara sirene ambulans yang mendekat ke arah kotanya. Tumbal kedua telah dipilih. Dan ia gagal menghentikannya. Rudy berlari secepat yang ia bisa. Napasnya tersengal, keringat membasahi tubuhnya. Ia tidak tahu harus kemana, tapi satu hal yang ia yakini, ia harus pergi sejauh mungkin dari boneka itu. Namun, sesuatu menghentikannya. Suara sirene ambulans yang semakin nyaring. Ia mengikuti suara itu, tubuhnya bergetar hebat. Di sebuah persimpangan, ia melihat kerumunan orang berkumpul. Di tengah-tengah mereka, sebuah mobil ringsek menghantam tiang listrik. Darah mengalir dari tubuh seorang pria yang tergeletak di aspal. Rudy mendekat, lalu merasa perutnya mual. Pria itu adalah Joko, salah satu pelanggan setianya. Ia baru saja membeli barang antik dari tokonya kemarin. Tidak. Rudy bergumam, tubuhnya limbung.
Ia ingin percaya ini hanya kebetulan. Tapi ia tahu, ini ulah boneka itu. Malamnya, Rudy duduk di dalam toko dengan lampu yang hanya menyala setengah. Tangannya mencengkeram kepalanya. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lalu, terdengar suara langkah kecil di lantai kayu. Rudy mendongak. Di tengah ruangan, boneka itu sudah duduk di atas meja, padahal ia yakin telah membuangnya jauh-jauh. "Kau tahu apa yang harus kau lakukan?" bisik suara itu, halus tapi penuh ancaman. Jantung Rudy berdegup kencang. Ia tahu apa yang dimaksud boneka itu. Tumbal berikutnya harus dipilih. Jika tidak, maka... Rudy menatap ke arah jendela. Di luar sana, ada ratusan orang yang bisa ia pilih. Orang asing, pelanggan, bahkan orang yang mungkin tak akan dicari oleh siapapun jika menghilang. Ia bisa tetap kaya, bisa tetap hidup, bisa terbebas dari teror ini, atau ia bisa menghentikan semuanya dengan satu cara yang paling mengerikan. Pagi itu, warga sekitar dibuat gempar. Rudy ditemukan tewas di dalam tokonya. Mayatnya terduduk di kursi, dengan mata terbuka lebar dan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Tangannya mencengkeram dada, seakan mencoba menahan sesuatu yang tak terlihat. Namun yang paling mengerikan adalah apa yang ditemukan di pangkuannya. Sebuah boneka kayu, dengan senyum tipisnya yang menatap lurus ke depan. Dan entah bagaimana, senyum itu kini terlihat lebih puas. Tamat.